Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin sifon tape pandan. Nah ini dia nih hasil akhirnya. Ini menghasilkan cake yang lembut, khas sifon banget, kempus juga, terus dia wangi juga aroma pandannya. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama saya mau haluskan dulu 100 gram tape singkong. Nah kualitas tape ini sebaiknya yang manis dan lembut, jadi nanti hasil cake-nya juga enak. Terus dihaluskan menggunakan garpu aja seperti ini. Kemudian kita mau masak santannya, kita panaskan dulu, nggak perlu sampai mendidih. Lalu ini santan instan 65 ml ditambahin air. Kalau mau pakai air jus pandan bisa ditambahin di 35 ml airnya itu. Nah kemudian dimasak bersama dengan tape singkongnya, kita masukin. Jadi ini akan dimasak sampai panas aja, nggak perlu sampai mendidih gitu. Nah kalau udah panas, kemudian kita mau angkat. Kemudian setelah diangkat, kita mau masukkan bahan berikutnya, yaitu minyak canola. Nah minyak canola ini sebenarnya bisa diganti pakai minyak sayur, tapi minyak canola ini selain lebih sehat, dia juga teksturnya lebih ringan, jadi lebih cocok buat ke sifon cake. Kemudian diaduk-aduk sampai rata aja. Setelah itu ini posisinya masih hangat ya. Kemudian dimasukkan tepung terigu, tapi saya mau pindahin dulu ke wadah yang lebih besar biar lebih leluasa nanti buat ngaduk-ngaduknya. Tepung terigunya saya pakai segitiga biru, dan saat kita masukin sebaiknya diayak juga. Setelah tepung masuk, ini nanti mau kita aduk rata. Nah di bagian ngaduk-ngaduk ini jangan terlalu kuat dan jangan terlalu banyak banget ngaduk ya, jadi sekedar rata, terus ditambahin bahan berikutnya gitu aja. Nah ini udah setelah sekedar seperti ini, terus kita mau tambahin 6 butir kuning telur, dimasukkannya bertahap sambil diaduk terus sampai rata, licin gitu. Kalau untuk tekstur pasti dia nggak sehalus tanpa tape ya, karena kan tapenya sendiri punya tekstur. Setelah halus dan rata ini, kita memasukin pasta pandan. Ini kurang lebih setengah sendok teh lah, bisa dikira-kira aja. Kemudian diaduk rata. Nah kalau sudah rata, kita bisa sisihkan dulu. Kita mau beralih ke adonan putih telurnya. Nah di sini adonan putih telurnya 6 butir putih telur, ditambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis, boleh pakai cream of tartar, kemudian tambahkan juga garam. Nah kalau mau pakai cream of tartar itu cukup setengah sendok teh aja. Terus di mix menggunakan hand mixer, kecepatannya bertahap dari awal sampai akhir, per beberapa menit baru dinaikkan, sambil ditambahkan gula pasir. Ini saat mulai berbusa baru mulai dimasukin gula pasirnya, kemudian di mix terus sampai dia nanti ke tekstur putih telur yang kita inginkan ya.
ini kayaknya sudah cukup, bisa kita lihat kurang lebih tekstur putih telurnya akan seperti ini. Jadi kalau diangkat dia membentuk jambul tapi melengkung gitu. Nah kemudian ini kita mau campur ke adonan tapenya. Jadi diambil dulu sedikit lalu diaduk, boleh masih pakai balon whisk ke adonan tapenya ini sampai dia tercampur rata sehingga adonan tapenya ini menjadi lebih ringan gitu. Kalau udah selesai dan udah rata, nah whisknya bisa kita sisihkan. Kita mau aduk pakai spatula aja, teknik aduk lipat. Kemudian tambahkan lagi adonan putih telurnya sampai 3 atau 4 kali tahap pencampuran sampai adonan putih telur habis dan sudah tercampur dengan adonan tapenya. Nah kalau udah selesai, pada saat kita mulai ngocok putih telur itu kita udah mulai manasin oven sekitar 10 atau 15 menit sebelumnya. Nah karena ini chiffon cake berarti kita mau dapetin cake yang tinggi, jadi kita mau pakai loyang bongkar pasang dan tidak dioles apapun. Nah loyang saya menggunakan loyang ukuran 22 cm diameternya, sebenarnya 20 atau 18 masih sesuai, tapi saya nggak ada lagi, cuman ada 22 cm dan dia agak sedikit longgar, jadi udah saya panasin dulu nih loyangnya agar cake-nya begitu tuang langsung set di bagian bawah dan nggak bocor gitu. Tapi memang tekstur adonannya sebelum masuk loyang tuh dia harus kental banget, jadi dia nggak akan bocor sih sebenarnya. Kalau udah dituang semua, ini siap mau kita masukin ke oven. Kita mau panggang di suhu 150 sampai 175 derajat. Lamanya kurang lebih 1 jam. Nah, di sini saya juga nyalain api atas, tapi bisa di set kecil aja api atas saya gitu. Kalau yang nggak bisa di set kecil, api atasnya bisa dipantau aja terus. Kalau misalnya bagian atas sudah agak gosong atau agak coklat banget, bisa dimatiin duluan gitu aja. Kemudian setelah matang, loyang chiffonnya, nah ini proses saya mau belah-belah bagian atasnya biar nanti dia begitu mekarnya beraturan, nggak berantakan pecahnya gitu. Kalau udah, nanti begitu sudah matang, kita bisa panas-panas tuh langsung kita balikkan menggunakan ujung botol atau makanya loyang chiffon ada sanggahannya, yaitu gunanya buat dibalikin gitu. Kalau udah, tinggal dikeluarin dari loyang menggunakan pisau, disisir pinggirannya. Nah itu juga butuh keterampilan dan latihan sih biar lebih rapih, dan saya masih terus belajar. Dan ini dia hasilnya, maaf ya keskip video untuk ngeluarin cake dari loyangnya. Kita mau potong nih, dan ini hasilnya enak banget. Terus dia tuh manisnya pas dan tapenya kerasa juga. Dan ini harum juga aroma pandannya. Kalau mau nggak pakai pandan gitu, main original tape juga bisa aja gitu. Nah, dicoba di rumah ya. Jangan lupa untuk tulis juga di kolom komentar yang penyuka chiffon atau punya ide variasi chiffon apalagi, siapa tahu nanti kita bisa coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.